Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan ke-7 dan membahas mengenai preposition. Oke, dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut dengan part of speech. Nah, part of speech itu atau kita sebut sebagai bentuk-bentuk kelas kata ya. Itu dalam bahasa Inggris salah satunya ada yang disebut dengan preposition. Preposition ini dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai kata depan. Nah, preposition dalam bahasa Inggris itu banyak sekali jenisnya, bentuknya. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan fokuskan ketiga bentuk preposition, yaitu on, in, dan at. Nah, apa itu on, in, dan at? On, in, dan at itu adalah tiga bentuk atau tiga kata preposisi yang memiliki dua fungsi ya. Fungsinya itu bisa sebagai sebagai kata depan waktu atau kata depan lokasi. Nah, on, in, at ini ya tiga bentuk preposisi ini sangat banyak digunakan dalam penggunaan kalimat di dalam bahasa Inggris. Ya, pasti teman-teman sering melihat dan menggunakan kata on, in, dan at sebagai kata depan ya untuk menunjukkan sesuatu. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada tiga bentuknya, atau ada kita sebut bukan tiga bentuk. Nah, ada dua jenisnya, ada dua jenis penggunaannya tadi ya, ada lokasi dan juga ada waktu. Nah, secara secara spesifik kita lihat di sini ada segitiga. Segitiga ini menunjukkan segitiga terbalik ini menunjukkan penggunaan in, on, dan at. Ya, untuk in itu digunakan untuk general. On itu nanti akan lebih spesifik dan at akan lebih lagi spesifik ya. Jadi makin spesifik makin ke bawah. Kita akan bahas dulu dari penggunaan in, on, at sebagai kata depan lokasi atau location. Nah, in ya secara general ya dalam lokasi dia digunakan untuk kata depan negara, nama-nama negara, nama-nama kota, daerah lingkungan, atau tempat-tempat yang tertutup. Ya, contohnya I live in Indonesia. Nah, ini in Indonesia. Itu karena countries ya. Kalau kota I live in Tangerang Selatan. I live in Tangerang. I live in Jakarta. Ini kota. Jadi in kota. Neighborhood itu daerah lingkungan. I live in Pamulang Permai. Jadi menunjukkan neighborhood atau lingkungan sekitar. I live in Gerahapura. I live in Gerahapura Mang. I live in Kemuning. I live in bla bla bla. Pokoknya daerah lingkungan saja ya, nama lingkungan. Oke. Kemudian enclosed space. Nah, location itu bisa dipakai juga in untuk location, bisa dipakai untuk enclosed space, yaitu tempat-tempat tertutup. I am in my bedroom. In my bedroom. I study English in the class. Ya. Atau in classroom. Bisa gitu. Ya, itu untuk enclosed space. Nah, kemudian kita lanjut ke location untuk on. On ini untuk location digunakan untuk menunjukkan nama jalan, street, atau transportation, atau menunjukkan tempat kita berada di di kendaraan umum. Misalkan, I live on Sukamanah Street. I live on Jalan Surya Kencana. I live on Surya Kencana Street gitu ya. Jadi on itu untuk menunjukkan jalan. Atau transportation. I am on the bus. I am on the car. Gitu ya. Jadi untuk menunjukkan transportation di dalam transportasi. Kemudian at lebih spesifik lagi. Ini untuk menunjukkan address or specific location. Nah, ini lebih spesifik lagi karena menunjukkan alamat dan lokasi. Misalkan, I live
I live at Jalan Muhammad Toha. I live at Jalan Muhammad Toha, Block 6, number 4, Grahapura Kemang 1, number bla bla bla. Gitu, jadi lebih spesifik lah ya. Istilahnya itu kalau pakai at kita lebih spesifik saja. Jadi alamatnya lebih lengkap gitu. Itu untuk menggunakan at ya. Nanti kita lihat beberapa contoh latihannya agar lebih jelas ya. Nah, kemudian penggunaannya dalam bentuk waktu. Nah, in itu digunakan untuk kata depan year, tahun, month, week, dan part of the day. Artinya, kalau misalkan year, in, misalkan I was born in 1991. I was born in 2015. Jadi menunjukkan tahun, in terus kemudian tahun. Kemudian in digunakan untuk bulan. I was born in February. I was born in March. In terus bulan. Kemudian week. I have a plan with my friend in 2 weeks. Tuh, jadi menunjukkan in 2 weeks. Jadi setelah in itu adalah bulan, minggu ya. Week itu minggu. Kemudian part of the day. I met with my friend in the morning, gitu ya. Part of the day itu in the morning, in the afternoon, ya. In the evening, gitu. Pakainya in ya. Tapi kalau untuk night itu pakainya at. Itu spesifik karena ada pengecualian untuk night ya. Jadi kalau night itu pakainya at. Oke, selanjutnya on. On ini digunakan untuk hari dan tanggal ya. Misalkan I have a plan with my friend on Monday. I have a plan with my friend on Saturday. On kemudian hari. Kemudian dates itu tanggal. I was born on 7th January. On 7th. Nah, 7th di situ menunjukkan tanggal kan? 7th January. Jadi kalau ada tanggalnya itu pakai on, bukan pakai in ya. Kalau misalkan hanya bulannya saja pakai in boleh. Jadi I was born in January. Tapi kalau ada tanggalnya I was born on 7th January. Nah, untuk at ini untuk menunjukkan hours time. Jadi jam ya. Misalkan what time is it? What time are you going to with your friend today? I'm going with my friend at 7 o'clock. Misalkan at 7. Jadi setelah at itu spesifik jamnya ya, jamnya. Nah, kayak gini kita lihat contohnya. Kita isi bareng-bareng. Misalkan Mozart was born bla 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 in Salzburg. Salzburg itu nama tempat. Kalau nama tempat lebih tepatnya ini negara kota ya. Salzburg itu kayaknya nama kota. Jadi pakai in Salzburg. Kemudian karena ini tahun pakainya in tuh. It starts karena ini hari pakainya on Tuesday. Nah, kali ini bulan pakainya in October. Nah, ini ada tanggalnya February 18, berarti pakai on. Nah, ini New Year's Eve. There are usually a lot of parties. Karena ini berhubungan dengan tahun. In New Year's Eve. Ini on Saturday.
ya, dari hari. I went to bed, ini jam. Nah, ini sepertinya kita cek lagi yang nomor 5. There are usually a lot of parties. Nah, ini kayaknya antara tahun atau hari, tapi sepertinya lebih dekat ke hari ya. New Year's Eve. New Year's Eve itu kan tahun baru ya, tahun baru. Perayaan tahun baru. Nah, biasanya perayaan tahun baru itu berhubungan dengan hari sepertinya ya. Lebih ke hari kayaknya. Kalau hari berarti on. Kalau tahun dia in. Tapi kayaknya yang ini lebih ke hari. Karena perayaan tahun baru biasanya dirayakan dalam satu hari gitu ya. Jadi sepertinya ini yang lebih pas adalah on ya, bukan in. Oke. Nah, begitu saja ya untuk preposition. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di forum learning. Oke, thank you very much.